Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Kamis 18 Agustus 2022, hari biasa pekan biasa ke-20, menu sabda kita dari Injil Suci menurut Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, kita seringkali menyebut tempat ibadah kita dengan sebutan gereja. Lalu, apa sih sebenarnya arti kata gereja itu? Kata gereja itu diambil dari kata Yunani eklesia, yang artinya mereka yang telah dipanggil atau mereka yang telah diundang. Kita sebagai warga gereja, sebagai umat gereja, sebagai umat Allah, adalah sebenarnya pribadi-pribadi yang telah menanggapi undangan Tuhan untuk bersekutu, untuk bernaung dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Sang Penyelamat. Nah, dalam perumpamaan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah sebagai penyelenggara pesta mengundang semua orang, tapi tiap dari kita harus menjadikan undangannya sebagai yang utama dari segala hal yang ada dalam kehidupan ini. Tidak sekedar menanggapi dengan mengatakan, "Ya, aku pasti datang ke pestanya," tapi sungguh-sungguh datang dengan pakaian yang pantas untuk berpesta. Tentang pakaian pesta itu, seperti disampaikan oleh Santo Paulus kepada jemaatnya di Kolose, pernah mengatakan demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah
belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu pun berbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Maka saudara-saudariku yang terberkati, pakaian yang dimaksud Tuhan dalam perumpamaan yang kita dengar hari ini bukan pakaian yang ditenun dari benang sutra berlapis emas atau benang lainnya, di mana pakaian itu sangat mewah untuk digunakan dalam sebuah pesta perayaan. Pakaian yang kita gunakan sebagai orang beriman yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah pakaian yang ditenun berbahan iman, cinta kasih, pengharapan, kemurahan hati, belas kasih, kesabaran, kelemah lembutan, kebenaran, dan kesucian. Semoga selama masih hidup di dunia ini, kita semua dimampukan untuk bisa memperlayak diri dengan cara menunjukkan kualitas iman dalam wujud tindakan murah hati, mau mengampuni, berbela rasa, dan kerendahan hati, agar pada saatnya nanti pun kita disambut Tuhan dengan layak dalam sukacita kerajaannya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur karena melalui sabda-Mu kami diingatkan kembali untuk bisa selalu menanggapi undangan kasih-Mu. Berkatilah kami, putra-putrimu, agar semakin mampu menanggapi undangan kasih-Mu dengan gembira, sambil mempersiapkan diri agar pantas menerima anugerah-Mu yang agung dan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.